Ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang lagi nyari ide usaha. Nah, untuk cateringnya 20.000 per box, isinya kayak apa sih? Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Teman-teman semuanya, gua harap teman-teman di rumah semuanya masih dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, hari ini adalah tanggal 26 saat video ini diambil. Kita dapat catering donasi lagi dari Bapak Frankie dan keluarga dalam rangka Christmas. Jadi kali ini kita dapat catering donasi lagi, puji Tuhan. Sebanyak 60 packs atau 60 orang yang akan kita kirim ke Panti Asuhan Holy Angel. Ini akan kita kirim untuk makan sore sekitar jam 17, yaitu jam 5 sore. Dan sekarang baru pukul 2 siang ya. Karena jaraknya lumayan jauh dari sini ke sana bisa kurang lebih setengah jam sampai dengan 1 jam. Dan juga kita hari ini dapat menu yang cukup simple sekali. Menu kita hari ini 20.000 per packs-nya. Kita kalikan 60 packs. Berarti total omset yang kita dapatkan dari catering donasi kali ini sebesar Rp1.200.000. Oke, untuk menunya langsung aja. Kita di sini pakai menu yang simple banget, yaitu Karage Rice Box. Dengan box yang kita pakai adalah lunch box ukuran M ya teman-teman ya. Untuk menunya nanti ada nasi putih, terus ada chicken karage, terus ada black pepper sauce, dan juga kita pakai coleslaw ya. Langsung aja, ini ada bahan-bahannya yang seperti biasa bisa teman-teman lihat sudah ada di depan gua. Yang pertama nasi putih sekarang sedang dimasak oleh tim gue. Terus yang kedua di sini kita ada paha filet ya. Paha filetnya dipotong seukuran sejempol-jempol begini. Terus nanti ini akan kita marinasi dengan kecap ikan, minyak wijen, dan bawang putih serta mix seasoning ya, jangan lupa. Itu adalah bumbu-bumbu standar yang gue gunakan. Untuk teman-teman yang mau punya flavor lebih Japanese lagi, teman-teman bisa tambahin Japanese soy sauce atau juga tambahin jahe atau peresan air jahe. Untuk selanjutnya di sini kita punya black pepper sauce. Nanti kita akan bikin black pepper sauce. Bahan-bahannya mudah sekali. Ada susu ya, kita pakai yang full cream. Selanjutnya di sini ada air mineral atau air biasa gitu ya, air putih. Selanjutnya di sini ada bombay dan bawang putih. Ini nanti akan kita giling. Dan selanjutnya ada mix seasoning dan juga lada hitam. Di sini juga ada minyak. Minyak ini akan kita gunakan untuk menumis nanti si bombay dan bawang putihnya. Nah, udah bahan-bahan untuk membuat black pepper sauce-nya semudah itu aja. Dan untuk yang terakhir kita akan menggunakan coleslaw sebagai sayuran atau pendampingnya teman-teman ya. Untuk coleslaw-nya sendiri kita akan menggunakan wortel dan kol. Seperti yang teman-teman lihat, ini wortelnya udah diirisin tipis-tipis ya. Oke, ini udah kita irisin duluan. Selanjutnya di sini ada kol. Nanti kol juga akan kita iris tipis-tipis. Ini nanti akan kita bumbuin sangat mudah, sangat simple. Cuka ya, kita pakai biang cuka, atau yang mau nggak terlalu mantep banget rasa asamnya boleh pakai cuka beras. Terus ini ada gula dan ada garam. Nanti ini si kolnya seperti biasa akan kita potong, iris tipis-tipis, terus akan kita syok dengan air es. Yang kita bikin asam hanya si wortelnya aja. Oh iya, untuk komposisi si ayamnya, untuk 60 porsi kita menggunakan 4 kilo 800 gram atau hampir mepet 5 kilo. Untuk sausnya sendiri kita membutuhkan 1200 gram untuk 60 porsi teman-teman. Dan untuk coleslaw-nya sendiri kita menggunakan 3 kilo kol dan 1 kilo wortel. Jadi untuk ayamnya itu mentahnya ya, per satu porsinya kurang lebih ayamnya itu 70-80 gram. Untuk black pepper sausnya itu 25 sampai dengan 30 gram. Dan untuk coleslaw-nya satu porsinya kita kasih kurang lebih 40 sampai 50 gram. Oke, begitu aja teman-teman. Mudah sekali bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk catering hari ini. Cateringnya cukup terjangkau, hanya Rp20.000 per boxnya ya teman-teman ya. Selain hari ini kita akan masak-masak untuk menu catering yang simple, ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang lagi nyari ide usaha. Oke, sekarang gue bakal lanjut buat melakukan preparation. Habis itu kita bakal lanjut buat masak menu catering kita hari ini. Langsung potong.
Oke, teman-teman, kita udah selesai melakukan preparation. Jadi intinya ini si kolnya udah kita iris-iris, terus si wortelnya juga udah kita iris-iris. Nah, nanti gue bakal bikin si coleslawnya, jadi si wortelnya aja yang akan kita asemin. Tapi sebelum itu baiknya untuk mempersingkat waktu kita sambil ngerjain si black pepper sauce-nya dulu ya. Oke, di sini gue bakal panasin si stainless bowl gue. Iya. Nah, sambil panasin stainless bowl, gue bakal siapin si bumbu-bumbu aromatiknya dulu. Nah, ini bombaynya sama bawang putihnya akan kita giling dengan Mitoshiba Food Processor CH200 ya teman-teman ya. Ini dia food processornya. Caranya mudah sekali. Ini bombaynya yang kita butuhin untuk rempah-rempahnya ini. Langsung kita masukin. Terus sekarang gue masukin, ini ada bawang putihnya teman-teman ya. Kita masukin langsung. Nah, sekarang tinggal ditutup. Dan tinggal gua giling aja. Oke. Teman-teman bisa lihat hanya dalam hitungan detik saja si bawang kita udah bisa halus banget kayak begini ya. Ini ada bawang putih dan bawang bombay, semua udah tercampur dengan sangat baik teman-teman. Oke, langsung aja. Sekarang stainless bowl gua udah cukup panas. Kita masukin minyak. Iya. Minyak udah masuk. Selanjutnya kita langsung masukin aja nih teman-teman. Ada bawang putih dan bombay yang sudah kita chop ya. Langsung kita masukin. Oke, ini langsung kita tumis-tumis saja. Oke, ini langsung kita tumis-tumis ya teman-teman ya. Bombay beserta dengan bawang putih yang sudah kita giling. Oke, jangan terlalu matang banget, takutnya nanti si bawangnya jadi pahit. Sekarang kita masukin, ini ada lada hitamnya yang sudah kita giling ya, atau lada hitam giling, atau lada hitam halus, langsung kita masukin. Nah, kita tumis dulu biar si lada beserta bawang-bawangnya wangi ya, dan tercampur. Oke, ini udah wangi lada hitam kita. Sekarang kita tinggal masukin air ya. Air yang sudah kita siapkan. Ini sebanyak 1 liter. Langsung kita masukin. Oke. Nah, ini warnanya langsung berubah ya. Airnya dia tercampur dengan si lada hitam, bawang putih, dan juga bawang bombaynya. Nah, sekarang kita langsung aja masukin susu tanpa menunggu si airnya panas ya. Ya, langsung kita masukin. Pastiin teman-teman semuanya pakai susu yang full cream ya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat warnanya ini udah bagus banget. Nah, sekarang kita langsung masukin aja mix seasoning, teman-teman. Oke, bagus sekali. Dari warna sampai ke aromanya ini bener-bener mantep banget. Oke, sambil kita nunggu si black pepper sauce kita ini panas ya, kita bisa mengerjakan hal lainnya. Oke, ini kita sambil menunggu si black pepper sauce-nya dia menjadi panas. Jadi kita sambil aduk-aduk perlahan biar semua bumbunya larut menjadi satu ya teman-teman ya. Nah, kita sambil nunggu ini panas, kita bisa mengerjakan hal lainnya. Sekarang yang akan gua kerjakan adalah membuat si coleslaw-nya dulu ya. Oke, ini gua ada air dingin atau air putih yang kita kasih es. Sekarang kita kasih kolnya masuk ke dalam. Kita shocking. Iya, oke. Nah, jadi dengan teknik seperti ini, si kolnya dia akan menjadi garing dan crunchy ya teman-teman ya. Oke, biar aja kita rendam. Ini kita taruh si kolnya biar di atasnya ya, biar dia ketekan dan si kolnya biar bisa dingin terus ya. Oke, sekarang langsung aja kita bikin coleslaw-nya. Ini ada wortel yang sudah kita iris. Terus kita masukin gula ya. Gulanya juga ya gue kira-kira aja. Gue udah pernah bikin resep tersendiri untuk si coleslaw-nya ini. Jadi buat teman-teman yang mau tahu resep detailnya, teman-teman bisa langsung lihat aja di playlist ya. Oke, ya ini rasanya manis dan asam, cenderung sedikit asin tapi dikit banget sih. Kita ngasih garam sedikit aja buat ngebalance rasanya aja. Oke, udah kita kasih gula. Sekarang kita kasih cuka. Oke, kita kasih cuka.
Dan sekarang kita kasih sedikit garam, dikit aja, kurang lebih 1 sendok teh. Oke, cukup. Nah, sekarang ini kita aduk-aduk ya. Nah, nanti habis kita aduk-aduk, kita bisa cobain dia kurang apanya ya. Dan kita aduk-aduk terus, kita aduk-aduk terus. Oke, ini warna dari black pepper sauce kita bagus banget ya, teman-teman ya. Warnanya juga udah bagus banget. Oke, gue mau cobain si coleslaw-nya dulu. Kita butuh sedikit manis lagi. Sedikit manis dan sedikit cuka. Oke, sudah cukup. Ini sebenarnya rasanya udah enak nih, tapi gue lebih suka rasa yang strong gitu ya, yang kuat ya. Kita tolong dong. Oke, kita lagi dibantu AU untuk buang air di si kolnya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke black peppernya. Teman-teman bisa lihat ini saus black pepper kita udah mulai mendidih. Dan di saat mulai mendidih kayak gini, kita jangan biarkan dia mendidih, nanti susunya pecah. Dan teman-teman bisa lihat hasil dari saus black pepper kita bagus banget ya. Nah, ini adalah saus black pepper yang gua inginkan. Kita belum coba rasanya, cuman biasanya sih rasanya udah pasti oke karena kita punya standar recipe. Nah, sekarang kita tinggal kentelin aja nih saus black peppernya dengan maizena ya. Kalau untuk western food sendiri, biasanya mereka menggunakan roux sebagai pengental, tapi di sini gua bikin pengentalnya ala Chinese food aja atau Chinese style aja, karena gua lebih terbiasa dengan larutan maizena. Selain kita bisa mengatur konsistensi lebih tepat, gue juga sudah sangat terbiasa dan familiar dengan ini. Iya, teman-teman bisa lihat ya, warna dari black pepper sausnya bagus banget. Kita tinggal dapetin konsistensi yang tepat aja. Iya, gua rasa sudah cukup ya. Ini sudah cukup kental. Nanti dia kalau udah mendidih, dia bakal lebih kental lagi, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat konsistensinya nih. Tuh, dia udah mulai bagus ya. Jadi, tidak terlalu kental, tapi tidak juga cair, teman-teman ya. Bagus banget. Nah, ini seperti apa yang gua inginkan gitu ya. Dia kalau terlalu cair, nanti si saus black pepper ini kita siram ke karagenya. Nanti karagenya jadi basah dan tepungnya jadi banyak gitu. Tapi dia kalau agak kental gini, dia bisa menyelimuti si karagenya dengan baik ya, teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa lihat kan konsistensinya sudah tepat banget seperti apa yang gua inginkan. Oke, sekarang kita bakal lanjut buat bikin si coleslaw-nya. Teman-teman bisa lihat ini ada kol yang tadi udah kita shocking, jadi dia lebih crispy ya, lebih garing. Nah, sekarang kita juga ada wortel yang sudah kita asamkan atau kita bikin menjadi acar. Nah, ini tinggal kita campur aja. Jadi ini kita bikin kayak coleslaw ala-ala Hokben gitu ya. Oke. Sekarang sudah kita campur, tinggal kita aduk saja, teman-teman. Oke. Ini coleslaw kita udah jadi, udah kita aduk-aduk ya. Teman-teman semua bisa lihat warnanya bagus banget. Jadi ada putihnya, ada merahnya. Dan ini enak banget ngaduknya nih, karena udah kerasa banget bahwa si kolnya ini masih garing banget. Nah, itu tekniknya harus kita shock dengan air es ya. Cakep. Ini kalau dimakan dengan mayones aja udah cukup enak banget. Nah, ini coleslaw kita udah siap, kita hidangkan. Udah jadi, tuh seperti ini aja. Dan sekarang gue bakal lanjut ke black pepper sauce. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Konsistensinya udah bagus banget, warnanya juga udah cakep banget. Sekarang gue mau cobain dulu. Oke, that's it. Rasanya seperti ini. Asin, terus pedas-pedas lada hitam gitu. Creamy ya. Sebenarnya kalau mau lebih enak lagi kita pakai cooking cream. Tapi karena cooking cream terlalu mahal, jadi kita pakai susu full cream aja. Mantap banget. Dan ini coleslaw kita udah jadi, black pepper sauce kita udah jadi, terus apa lagi ya, nasi putih kita udah jadi. Sekarang kita tinggal nepungin si ayamnya yang udah kita marinasi. Setelah itu tinggal kita packing aja di dalam lunchbox kita. Mantap.
Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai melakukan semua preparation kita untuk menu hari ini. Ayamnya tadi teman-teman udah lihat proses penampungannya, jadi 2 kali aja dari tepung ke air, terus kita angkat, kita tepungin lagi, kita aduk sampai keriting dan langsung kita goreng. Nah sekarang di sini Dayat lagi ngegoreng si ayamnya sampai matang, kurang lebih kita butuh waktu sekitar 8 sampai dengan 10 menit untuk mematangkan si chicken karage ini teman-teman. Udah sih kayaknya gitu aja. Nanti habis si chicken karage ini habis, kita goreng, kita bakal lanjut ke dalam untuk melakukan proses packing atau pengemasan si catering hari ini. Oke teman-teman, kita udah selesai mengerjakan catering hari ini dari keluarga Bapak Frankie yang akan kita kirim ke Panti Asuhan Holy Angel. Nah untuk cateringnya 20.000 per box, isinya kayak apa sih? Seperti ini. Jadi ada nasi putih, di sini ada chicken karage atau chicken pop yang kita siram dengan black pepper sauce. Setelah itu di sini kita ada coleslaw yang sudah kita buat tadi ya. Resepnya udah detail banget ya. Dari pembuatan si coleslaw-nya, dari nasinya, dari si chicken karage-nya, sampai ke black pepper sausnya. Semua ini gue udah pernah ngasih resep detailnya di video-video terpisah ya. Jadi resep saus black pepper sausnya udah pernah, resep detail chicken karage-nya udah pernah, sampai ke coleslaw-nya juga gue udah pernah ngasih dengan video sendiri. Udah kayak gini aja, sekarang anak-anak lagi pada fokus buat nge-packing catering kita hari ini teman-teman. Apalagi ya, kayaknya udah begitu aja deh. Ini bakal langsung gua rapiin, terus bakal langsung gua kirim ke Panti Asuhan Holy Angel. Oke, sampai ketemu nanti kita di Panti Asuhan Holy Angel. Teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Asuhan Holy Angel dan sekarang kita bakal masuk untuk ngasih makanannya ya. Halo. Udah. Selamat Natal ya. Ibadah. Oke Tante, terima kasih ya udah kasih tahu Sister Rosa donasinya kita tahu doanya. Iya. Kayaknya ada apa udah biarin. Kami biar soalnya mau foto berapa tempat. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya, Tuhan semua berkati. Saya cantik banget nih. Lalu, tapi giginya kenapa yang tengahnya nggak ada? Makan tikus ya? Hah? Dimakan tikus ya? Dadah. Terima kasih ya. Iya. Dadah. Dadah sayang. Tuhan berkati ya. Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai ngasih makanan ke Panti Asuhan Holy Angel. Terima kasih untuk Bapak Frankie dan keluarga. Iya. Oh iya, halo suster. Selamat Natal saya. Tuhan Yesus berkati ya. Amin, amin. Suster langsung pamit pulang ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Dah. Suster Rosa pamit ya. Ayo. Oke teman-teman, kita udah selesai dari Panti Asuhan Holy Angel. Catering donasi hari ini sudah disampaikan dengan sangat baik. Gue sebenarnya dalam momen Natal ini gue
udah janji buat ngasih cake buat anak-anak Holy Angel ya, anak-anak panti kesayangan gua nih, yang anaknya cantik-cantik, ramah-ramah, yang cowoknya juga ganteng-ganteng, dirawat dengan sangat baik. Tapi kebetulan hari ini gue sibuk banget, jadi gue ada hutang ya sama Tuhan, sama diri gue sendiri buat ngasih cake ke Holy Angel nih. Nanti di catering berikutnya kalau kita ada ke Holy Angel, gue mau beli mereka cake atau kue biar mereka bisa makan, bisa bergembira lah dengan makanan-makanan sederhana yang dapat kita berikan ya. Sekali lagi untuk keluarga Bapak Frankie semuanya, terima kasih atas kepercayaannya memberikan catering donasi kali ini ke gua dan ke usaha gua. Semoga bisa membawakan berkat yang lebih lagi ke keluarga Bapak Frankie dan semuanya. Oke, gitu aja. Terima kasih, pokoknya terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Semoga kedepannya kita bisa berbagi lebih lagi dan lebih lagi. Oke, teman-teman, gitu aja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.